Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahmah, saya dari kelompok 10. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiani Sindari dari kelas A21 kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Rida Ramadan Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ibrahim Sampurawa. Nah, berikut adalah presentasi karya ilmiah populer. Apa sih karya ilmiah populer itu? Karya ilmiah populer adalah karangan yang mengandung unsur ilmiah berdasarkan fakta aktualitasnya. Tidak mengikat. Yang dipentingkan dalam karya ilmiah populer bukan pada keindahan bahasanya, tapi lebih kepada sisi ilmiahnya, mengajarkan atau menerangkan sesuatu. Contoh, bagaimana merawat wajah, bagaimana beternak itik, bagaimana cara membuat bom, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat karya ilmiah populer secara umum sekurang-kurangnya ada 3 proses penulis yang ditawarkan oleh David Nunan, yakni pra-penulisan, tahap persiapan, atau pra-penulisan. Adalah ketika penulisan menyiapkan diri mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain, yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Tahap inkubasi adalah ketika pembelajaran memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarkannya kepada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan-akan. Iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan-akan tiba-tiba dan perloncatan dari pikiran kita. Pada saat ini, apa yang telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan masalah atau jalan keluar. Iluminasi tidak mengenal tempat atau waktu. Tahap verifikasi. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diselesaikan, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan, atau hal-hal yang perlu ditambahkan, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan. Kami menyimpulkan ada 4 catatan penting dalam penulisan karya ilmiah populer. Pertama, berita singkat. Ada sistem yang disebut alur piramida terbalik, yang berarti dimulai dari informasi yang terpenting sampai ke detail yang kurang penting. Untuk sebuah karya ilmiah seperti ilmiah populer, model ini kurang tepat untuk digunakan sebab terkesan membosankan. Kedua, tentukan secara pasti kepada siapa Anda menyajikan tulisan Anda. Media apa yang Anda pilih, seperti internet, televisi, koran, majalah, radio, dan sebagainya. Walaupun faktor-faktor ini lazim digunakan untuk semua jenis karya tulis, tapi untuk penulisan ilmiah populer ia menjadi lebih urgen. Karena sekali lagi, sesungguhnya ilmiah populer adalah papan yang menjembatani antara ilmu dengan masyarakat umum. Kecerdasan menentukan topik bahasan akan sangat berpengaruh kepada menarik atau tidaknya hasil karya tulis. Ada beberapa kait untuk menarik minat pembaca terhadap sebuah tulisan seperti ilmiah populer. Di antaranya, 1. Kaitkan dengan kondisi aktual. 2. Kaitkan dengan aktivitas sehari-hari. 3. Perkenalkan ilmu atau temuan baru. Nah, yang terakhir itu 4. Bahas permasalahan dengan sudut pandang yang baru atau berbeda dari pembahasan-pembahasan topik sejenisnya. Karya ilmiah populer memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena menggunakan bahasa yang sederhana, judul teks harus informatif dan maknanya mudah ditangkap oleh pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca tidak kebingungan. Kedua, biasanya teks populer disajikan secara argumentatif dan deskriptif. Untuk itu, tulisan ilmiah populer berisi deskripsi mengenai gagasan-gagasan yang ingin disampaikan penulis dengan tampilan yang sederhana dan menarik. Ketiga,
Bahasa yang digunakan tidak terlalu ilmiah, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Nah, yang keempat, ada gagasan yang dituliskan dalam teks populer bersifat mudah dicerna. Nah, sehingga tulisan ini tidak menimbulkan pernyataan yang membuat pembaca berpikir dua kali. Nah, yang terakhir, penjelasan yang terkandung dalam karya ilmiah populer dibuat dengan metode bercerita atau storytelling. Nah, jadi penjelasannya tidak dibuat cara langsung pada inti permasalahannya. Saya ingin membacakan struktur penulisan karya ilmiah populer. Untuk struktur tulisan ilmiah populer pun cukup ringkas dan padat, hanya terdiri dari 4 bagian, yaitu pada umumnya judul teks populer harus mencerminkan isi teks, namun ciri khas judul teks populer adalah lebih sederhana, komunikatif, dan menarik. Jadi judul ini lebih mudah menarik perhatian dan mematik rasa penasaran pembaca ketimbang judul skripsi atau karya ilmiah. Mengenai topik yang dibahas, penulis menerangkan pokok dan urgensi permasalahan, sehingga pembaca pun memahami mengapa topik tersebut patut atau layak dibicarakan lebih dalam. Isi mengenai pandangan dan analisis yang dibahas, biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen ahli dan data yang mendukung badan atau isi teks populer tidak sedetail seperti karya tulis ilmiah. Tak heran bila isinya pun cukup terbatas. Diakhiri dengan penutup isinya atas topik yang dianalisisnya. Selain itu, penulis bisa menyelipkan saran atau solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dikaji. Terima kasih. Jenis-jenis karya ilmiah populer. 1. Esai. Esai adalah karangan prosa yang berisi topik atau masalah tertentu, ditulis dengan sudut pandangan sang penulis. Esai merupakan opini, pandangan atau ekspresi pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Meski begitu, esai tetap ditulis dengan argumen yang jelas dan kuat. Kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah pun tergolong sebagai teks populer. Isinya adalah ilmu, pengetahuan yang memaparkan fakta tertentu, ditulis dengan metodologi yang benar tapi dengan bahasa yang ringan. Ketiga, opini. Opini merupakan teks populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis mengenai topik tertentu. Umumnya teks ini bersifat tidak objektif, namun isinya tetap mengedepankan argumen dan data yang jelas. Bentuk-bentuk tulisan ilmiah populer. Deskriptif naratif, bersifat ringan, tidak membutuhkan rasa penasaran pembaca, dinikmati secara rileks. Kedua, deskriptif ekspositoris, menyuguhkan kupasan tulisan yang lebih mendalam. Ketiga, deskriptif argumentatif, menyuguhkan masalah yang diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.